faktorial dan permutasi, dan juga tentang kombinasi. Oke, selamat menonton! Halo semuanya, sekarang saya Sinta akan menjelaskan mengenai filling slot yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Simanjuntak yang menjelaskan mengenai faktorial dan permutasi dan kemudian akan dijelaskan mengenai kombinasi. Nah, sekarang filling slot. Filling slot itu apa sih? Filling slot ialah jika suatu peristiwa pertama yang dapat dikerjakan dengan K1 cara yang berbeda, peristiwa kedua dapat dikerjakan dengan K2 yang berbeda, dan seterusnya hingga peristiwa ke N. Maka banyaknya cara yang berbeda dari semua peristiwa tersebut adalah K, di mana K sama dengan K1 dikali K2 dikali K3 hingga K ke N. Oke, sekarang langsung saja kita menuju ke contoh yang pertama. Di contoh pertama, di sini ada 10 anggota kelas manajemen 03 SIGP 019 akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka, berapakah banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin? Untuk menjawab soal ini, maka kita pertama harus memilih atau menentukan ada berapa slot yang akan kita isi. Di sini ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, sehingga ada 4 slot yang harus kita isi. Kita tulis dulu di sini slotnya ada 1 sebagai ketua, lalu yang kedua sebagai wakil ketua, yang ketiga sebagai sekretaris, dan yang terakhir ialah sebagai bendahara. Nah, lalu ada berapa kemungkinan kita lihat dari berapa jumlah anggota di kelas manajemen. Di sini di kelas manajemen ada 10 anggota. Sehingga untuk kemungkinan sebagai ketua, karena ketua itu akan dipilih pertama kali, maka dia ada 10 kemungkinan. Jadi ada ditulis di sini adalah 10. Lalu kemudian untuk wakil ketua, karena satu kemungkinan sudah diambil oleh ketua, maka sebagai wakil ketua kita tulis ada 9. Lalu kemudian sebagai sekretaris sudah diambil 2 kemungkinan, maka kita tulis 8. Dan selanjutnya adalah bendahara, karena sudah diambil 3, maka kita tulis di situ adalah 7. Maka berapa sih hasil dari 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7, sehingga di sini ditemukan hasilnya adalah 5040 kemungkinan susunan tim ya yang memungkinkan untuk menduduki ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, di sini ini juga termasuk filling slot yang nantinya juga masuk ke dalam permutasi, di mana permutasi itu simbolnya adalah P. Lalu berikutnya adalah contoh kedua. Di sini pertanyaannya adalah berapakah banyaknya kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf manajemen jika huruf pertama huruf vokal, yang kedua huruf pertama huruf konsonan. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan slotnya. Kalau di sini kita lihat dari kata manajemen itu ada berapa slot? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka di sini kita coba jelaskan untuk yang pertama dulu, huruf pertama vokal, kita masukkan ada 9 slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nah di sini pertanyaannya adalah huruf pertama ialah huruf vokal, maka kita tulis V di situ. Nah, huruf vokal dari manajemen itu ada berapa? Kita bisa lihat di situ ada A, ya, dan di situ A-nya ada 2 kali. Maka karena dua-duanya merupakan huruf vokal yang sama, maka kita tulis 1 dan E.
ya, E ada 2 juga, maka kita tulis 1 juga E, sehingga kemungkinan huruf vokalnya hanya A dan E. Maka kita tulis di situ ada 2. Oke, di sini yang kedua dulu ya, maaf. Untuk ini kita lihat ada tulis juga 9 kemungkinan. Nah, sekarang di sini lihat untuk yang huruf vokalnya itu ada 2 huruf vokal yang ada di situ. Lalu kemudian kita lihat di sini di situ kan ada 9 huruf. Maka ditulis di sini 8. Kenapa 8? Karena 1 kemungkinan sudah dipakai di urutan ke-1. Seperti itu. Di huruf pertama. Maka yang keduanya itu adalah 9 dikurangi 1, yaitu 8. Yang berikutnya juga dikurangi 2 karena sudah dipakai 2 kemungkinan, sehingga 8, 7, kemudian 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Sehingga kalau misalnya kita lihat di sini 8 dikali 7, dikali 6, dikali 5, kali 4, kali 3, kali 2, dan kali 1 ini merupakan faktorial dari 8 faktorial. Seperti itu, sehingga 2 dikali 8 faktorial, berapa jumlahnya? Dia adalah 80.640 kemungkinan. Lalu untuk yang B, huruf pertama ialah huruf konsonan. Ketika kita lihat di sini di manajemen, ada 2 huruf N yang sama. Nah, lalu untuk huruf konsonannya sendiri ada 1, 2, 3, dan 4. Sehingga kita bisa menulis di situ konsonannya ada 4. Lalu kemudian berikutnya sama, ada 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ini juga termasuk ke dalam 8 faktorial, seperti itu. Nah, hasilnya adalah 161.280. Ya, saya di sini menjelaskan tentang faktorial. Faktorial dari yang kedua, N didefinisikan sebagai hasil perkalian bilangan tersebut dengan setiap bilangan bulat yang dikurang dari atau sama dengan N hingga 1. Misalnya faktorial dari 4. Adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, di sini ada contohnya, ada 6 faktorial. 6 faktorial itu bisa dijelaskan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 720. Nah, di sini ada 8 faktorial dan 5 faktorial. 8 dikali 7 bisa jadi 6, dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bisa disederhanakan. Mana suaranya? Nah, di sini ada nomor di sini 8 kali 7 kali 6 hasilnya 336. Kemudian 5 kali 2 kali 1 hasilnya 6. Nah, 336
faktorial. 8 Nah, yang sebelum ini bisa disebut kayak 5. Nah, ini 1. Ini 2, ini 1. Nah, ini juga 3. Ini yang 4, ini 2. Nah, ya, ini 2 dikali 2, yang lainnya dikali 2 kali 1, hasilnya 8. Ya, saya kesini ingin menjelaskan tentang permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Nah, lambang permutasi itu nah, di sini ada contoh soal. Tentukan nilai 7P3. Nah, ini langsung ditulis aja faktorial per 7 dikurangi 3 sama dengan di sini faktorial. Nah, ini paling ini nah 7 dikurang 3, nah di sini hasilnya 4. Karena di sini tujuh faktorial, maka ditulisnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 plus 4 faktorial. Ya, kali 4 faktorial. Karena ini sama, bisa dicoret ya? Iya, betul. Karena ini sama, bisa dicoret. Jadi 7 kali 6 kali 5 itu hasilnya 210. Nah, di sini juga ada contoh berapa banyak cara minum yang dapat terjadi jika 9 orang disediakan 5 kursi, sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi tertentu. Nah, di sini ada 8P4. Ini 8 faktorial. Ini multiplier. 8 dikurang 4 hasilnya 4. Nah, cara di sini faktorial kita bagi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 1 faktorial. Ini faktorial. Nah, ini sama dicoret jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 hasilnya 1680. Nah, kalau dilihat dari soal, di sini 9. Nah, di sini 5. Sedangkan di sini 8P4. Kenapa? Karena salah satu dari seorang padanya selalu duduk di kursi tertentu. Jadi, bisa disimpulkan 9 dikurang orang yang selalu duduk di kursi tertentu. Jadi 9 dikurang 1 jadi 8. 5 dikurang 1 jadinya 4. Jadinya ini
Berapa banyak cara sebuah tim basket dapat dijadwalkan 3 pertandingan dengan 3 lagu lainnya bila semuanya bersedia pada 5 kemungkinan tanggal yang berbeda. Lima faktorial per 5 kurang 3 faktorial. Sama dengan karena di sini faktorial, tulisnya 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 dikurang 3, 2. 2. Karena di sini ada faktorialnya 2, jadi kali 1 sama dengan. Ini bisa dicoret karena sama. Jadi kita bilangkan 5 kali 4 kali 3. Oke, nah berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kombinasi. Nah, apa itu kombinasi? Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan mengenai permutasi, di mana permutasi itu memerlukan urutan-urutan. Sedangkan di sini kombinasi, di dalam soal ceritanya tidak perlu urutan. Nanti kita akan melihatnya dari contoh soal. Oke. Kombinasi adalah pemilihan objek tanpa memperhatikan urutannya. Nah, di sini kaidah 1, untuk semua bilangan positif n dan r, dengan r kurang sama dengan n, banyaknya kombinasi n objek yang diambil r objek pada suatu waktu, yaitu n cr. C itu merupakan rumus dari kombinasi. Jadi kalau kombinasi itu pakainya C, kalau permutasi menggunakan P. Sama dengan NPR per RCR, atau bisa disederhanakan sebagai N faktorial per dalam kurung N dikurangi R faktorial dan dikali R faktorial. Sebagai contoh di sini kombinasi dari 8 dan 5. Nah, kita masukkan di sini 8 faktorial ya, karena di sini adalah N dan di sini adalah R. Maka 8 faktorial per 8, kita lihat lagi di sini, N kurangi R, sehingga 8 sebagai N, 8 dikurangi 5, ya, dan 5 faktorial, hasilnya adalah 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 5 sama dengan 3, sehingga 8 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, lalu di sini kita bisa menguraikan 8 faktorialnya cukup sampai 5 faktorial saja. Kenapa? Karena di bawahnya sudah ada 5 faktorial, sehingga jika dibagi seperti ini kita bisa coret. Bisa lebih sederhanakan sehingga 5-nya bisa kita coret. Nah, lalu di sini juga ada yang bisa lebih disederhanakan, yaitu yang pertama adalah di 2 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1, dan dengan 8 menjadi 4. Lalu 3 bisa disederhanakan dengan 6, di mana 6 menjadi 2 dan 3 menjadi 1. Sehingga 4 dikali 7 dikali 2, 28 dikali 2, sehingga hasilnya adalah 56. Next, kita langsung ke contoh 2, yaitu contoh cerita. Di sini dari 12 orang di kelas manajemen 03 SIGP 019 akan dipilih 3 orang sebagai pengurus. Jika sebelumnya di penjelasannya sebagai pengurusnya ditentukan ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya. Nah, di sini karena ini adalah soal kombinasi, maka tidak perlu urutan, sehingga di sini tidak dituliskan ketua, bendahara, dan lain sebagainya. Hanya dipilih 3 orang saja sebagai pengurus. Maka tentukan banyaknya susunan pengurus yang dapat dibentuk. Sehingga di sini kita lihat masukkan N-nya adalah 12, lalu R-nya adalah 3.
Sehingga kita bisa masukkan rumusnya N 12 faktorial dibagi N kurangi R, 12 kurangi 3, dan R faktorial. Sehingga bisa ditemukan 12 faktorial dibagi 9 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, di sini bisa dijabarkan 12 faktorial ialah 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial, karena di sini sudah ada 9, jadi bisa kita sederhanakan atau dicoret. Lalu berikutnya adalah 3 bisa disederhanakan dengan 12, yaitu 4. Lalu setelah itu 2, ini bisa disederhanakan dengan 10, sehingga didapatkan nilai 5, sehingga 4 dikali 11 dikali 5 hasilnya adalah 220. Seperti itu. Itu adalah contoh yang kedua. Maka berikutnya ada juga yang disebut sebagai kombinasi berulang. Apa sih kombinasi berulang? Kombinasi berulang ialah jika urutan tidak diperhatikan dan objek bisa dipilih lebih dari sekali. Maka jumlah kombinasi yang ada, nah ini adalah rumus untuk kombinasi berulang. C dalam kurung N plus R kurangi 1, R. Sehingga dapat dilihat rumusnya adalah yang ini. Ya, langsung saja kita menuju ke contoh yang pertama. Di sini contoh yang pertama ada Donald pergi ke sebuah toko donat. Toko donat tersebut menyediakan 8 jenis donat berbeda. Donald ingin membeli 4 donat. Nah, di sini disebutkan bahwa ingin membeli 4 donatnya, otomatis dia bisa berulang, bisa mengisi secara berulang, sehingga kita menggunakan rumus kombinasi berulang seperti ini. Jadi C 11 itu didapat dari 8 ditambah 4, 8 ditambah 4 dikurangi 1, sehingga bisa dihasilkan 11. 8 ditambah 4 yaitu 12 dikurangi 1, sehingga hasilnya adalah 11. Sehingga di sini disebutkan C 11,4. Tuh, kita masukkan ke rumus-rumusnya. 8 plus 4 plus kurangi 1 faktorial, lalu dibagi 4 faktorial, lalu 8 kurangi 1 faktorial, sehingga dapat dihasilkan 11 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 7 faktorial. Nah, lalu kita uraikan 11 dikali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 7 faktorial. Sehingga di sini bisa disederhanakan, 7 faktorial bisa dicoret, lalu setelah itu 4 bisa dibagikan ke 8, sehingga ini menjadi 2, 4, 1. Lalu 9 bisa disederhanakan dengan 3, maka 3 menjadi 1 dan 9 di sini menjadi 3. 2 bisa disederhanakan dengan 10, maka ini menjadi 1 dan 10 menjadi 5. Sehingga di sini 11 dikali 5 dikali 3 dikali 2 hasilnya adalah 330. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah contoh yang terakhir, yaitu contoh kedua. Di sini kita akan melihat ada dua kombinasi berulang, sehingga kita akan mengalihkan kombinasi berulang yang pertama dan kombinasi berulang yang kedua. Di sini contoh soalnya adalah Pak Restu membuat 3 kandang baru untuk beternak ayam. Ayam yang akan diternakkan ada 2 jenis. Yang pertama ialah ayam kampung dan yang kedua adalah ayam negeri. Masing-masing ayam yang akan dibudidayakan sebanyak 20 ekor. Pertanyaannya, jika setiap kandang boleh diisi lebih dari 1 jenis ayam atau boleh tidak diisi sama sekali, berapakah banyaknya cara pembagian yang dapat dilakukan? Sekarang kita coba hitung dulu. Membagi 20 ekor ayam negeri ke dalam 3 kandang. Maka kita menggunakan yang C, 3 plus 20
kurangi 1. Sehingga di sini dapat ditemukan ada 22. Jadi 22, R-nya adalah 20. Membagi 20 ekor ayam kampung ke dalam 3 kandang. Dikarenakan nominalnya sama, maka di sini bisa kita dapatkan juga 22 sama 22,20. Kalau misalnya jumlah ekor ayamnya itu berbeda, tidak perlu khawatir, kita tinggal ubah saja 20-nya menjadi berapa, seperti itu. Oke, maka cara penghitungannya ialah sini dapat diketahui C. Yang pertama, kita lihat ayam negeri dengan C 22,20. C yang pertama, C ke-1 dikali C yang ke-2. Nah, di sini dapat kita uraikan 20 plus 3 kurangi 1 faktorial dibagi 20 faktorial 3 kurangi 1 faktorial ya, dan dikali sama ya. Karena di sini C-nya itu jumlahnya sama. Maka dapat dihasilkan 22 dikali 21 dikali 20 faktorial. Sehingga di sini 20-nya bisa kita coret, 20-nya bisa kita coret di sini. Lalu setelah itu 2-nya bisa kita coret, dibagikan ke 22 sehingga menjadi 11. 2 kita coret, dibagi ke 22 sehingga menjadi 11. Sehingga di sini 11 dikali 21 sama dengan 231 dikali 11 kali 21 hasilnya adalah 231, sehingga 231 dikali 231 hasilnya ialah 53.361 kemungkinan. Oke, itu saja demikian presentasi dari kami. Terima kasih, bye-bye.